Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan. Tadi kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat saya selalu kita berikan kepada kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah serta berikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya menjadi umat yang senantiasa istiqomah, komitmen, konsisten dalam memberikan sunnah-sunnah. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi ini Ustaz kita telah hadir dan kita yang akan menyampaikan tausiah subuh, yaitu Dr. Hermawan yang biasa disebut Ustaz Montuner. Ya, saya tahu ya Ustaz Montuner dari mohon maaf apabila ada kesalahan menggunakan nama Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada subuh pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap para guru, para asatiz, segenap pengurus DKM Masjid Al-Furqan, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Masjid Al-Furqan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan segenap keluarga besar jamaah Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa tetap berlanjut sampai dengan kita bertemu Allah Azza wa Jalla di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada satu fenomena unik yang mungkin perlu saya ceritakan. Saya datang tadi kurang lebih 30 menit sebelum subuh. Luar biasa, biasanya masjid-masjid kalau 30 menit sebelum subuh itu masih sepi. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Al-Furqan sudah ada beberapa jamaah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di masjid.
Ini menunjukkan satu fenomena, masyarakat kita adalah masyarakat yang sadar tentang pentingnya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semakin hari semakin semangat. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saya pengen kasih hadiah ini, kebetulan bawa minyak wangi ya, khusus bagi jamaah yang pertama kali datang Masjid Al-Furqan subuh pagi hari ini. Silakan, mohon berkenan menerima hadiah minyak wangi dari saya, Amirul Ud dari Saudi Arabia. Ya, selain marbot ya, kalau marbot memang duluan dia. Ya, mohon izin sebagai motivasi buat kita semua, insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan bermanfaat. Udah satu doangan saya bawanya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, amanah tema yang disampaikan kepada saya mengenai tentang hikmah tahun Hijriah dalam era kekinian. Ini waktunya sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai jam 6. Baik, jamnya betul Pak ya. Kalau kita berbicara mengenai tentang hijrah, biasanya yang ada di benak kita adalah tahun baru Islam. Yang ada di benak kita adalah perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Ada satu hal yang mungkin perlu juga kita angkat, bahwa peristiwa yang terjadi ratusan tahun yang lalu ini juga menunjukkan keberhasilan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mempersaudarakan saudara seiman kaum muhajirin beserta penduduk setempat yang dikenal dengan kaum Ansor. Makanya di dalam sejarah, kalau kita berbicara tentang hal tersebut, amat sangat kasat secara mata betapa dahsyatnya ukhuwah Islamiyah yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu, maka setidaknya pada saat kita berada pada momentum bulan Muharram yang merupakan tahun hijrah, di mana kita peringati 1445 tahun yang lalu, maka hendaklah di antara kita bisa untuk mengambil ibrah pelajaran agar sesama kita memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Ya, apalagi tahun-tahun ke depan ini tahun-tahun di mana syarat dengan godaan-godaan setan yang mungkin memperkeruh suasana ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, nanti kan Pilpres 2024, ya tentu ada calon-calon tertentu. Ya, ini mohon maaf, saya tidak kampanye. Ya, di antara kita mungkin ada yang pilih Anies, ada yang enggak pilih Anies. Ya, yang pilih silahkan, yang tidak pilih tanggung jawab masing-masing. Ya, masing-masing kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada itu menjadi permusuhan di antara kita, padahal kita adalah saudara seiman yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai yang terjadi di lalu-lalu masa silam terjadi kembali. Masih ingat Pilpres 2018, ya, sampai-sampai kita terpecah menjadi
cebong sama kampret. Ya betul Pak ya. Ya masing-masing orang saling mencaci, saling memaki. Ya padahal nanti endingnya yang kampret pun udah jadi cebong. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya kenapa itu terjadi? Ini merupakan bagian dari strategi godaan setan, yang mana setan tidak ingin kita bersatu. Setan tidak ingin kita berbadu, sehingga hal-hal perbedaan-perbedaan yang demikian itu mampu memperkeruh suasana Islamiah di antara kaum muslimin, sehingga terkadang kita satu masjid, terkadang kita satu keluarga, terkadang kita satu RT tidak akur, tidak bertegur sapa. Ini merupakan sesuatu yang tentu harus kita hindarkan selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan pagi hari yang mudah-mudahan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sesungguhnya kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lain bapak, kita lain emak, ya, kita mungkin beda suku, mungkin ada di antara manusia kaum muslimin yang beda bahasa, tapi kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita, yang mempersaudarakan kita. Allah yang menegaskan persaudaraan itu dalam kitab sucinya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu, maka segeralah perbaiki, fa aslihu baina akhwaikum, hubungan persaudaraan di antara kalian. Ya Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita mendalami redaksi ayat yang barusan kita baca dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, ini ada penyebutan fa yang disebut dengan fa fauriyah. Fa fauriyah itu harus segera. Allah sebutkan fa aslihu, segera. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita, fa aslihu, segera. Wattaqullah, Allah sambungkan ayatnya dengan perintah untuk agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab hanya orang-orang yang bertakwalah yang mampu memperbaiki persaudaraan pada saat terjadi keretakan. Makanya Allah perintahkan kita bertakwa. Sebab kalau orang tidak bertakwa, dia akan nyaman dengan permusuhan. Kalau orang tidak bertakwa, dia akan nyaman tidak bertegur sapa. Padahal yang dilakukan itu adalah menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Makanya modal kita berukhuwah Islamiyah dengan baik, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Ujung ayatnya itu kalau kita mau menggapai rahmat dan dari karunia yang Allah berikan kepada kita, berkasih sayang sesama kaum muslimin, ini merupakan esensi dari ajaran agama Islam yang mudah-mudahan pada subuh pagi hari ini insyaallah kita bisa ambil pelajarannya dari sirah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu pada kesempatan subuh pagi hari ini saya tidak ingin menceramahi, ya, karena insya Allah yang hadir ini banyak para orang tua kita, banyak juga guru-guru kita yang insya Allah nanti lain kesempatan bisa kita bersilaturahmi di waktu yang lebih luang. Maka setidaknya mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit deskripsi fakta yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberhasilan ukhuwah Islamiyah yang dibangun oleh baginda Nabi dan para sahabatnya pada saat baginda Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi
Ya, ini yang menceritakannya Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini adalah putra Sayyidina Umar bin Khattab yang di masa lalu merupakan salah seorang ulamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu kalau ngaji belajarnya sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini bercerita, dulu pernah ada di antara kami yang mendapatkan hadiah dari saudaranya seiman, hadiah makanan lezat. Ya, kalau di Arab itu makanan yang paling lezat di antaranya adalah al-basib, kepala kambing. Ya, udah pernah makan kepala kambing, Pak? Kepala kambing. Ya, itu makanan yang paling lezat. Ya, kalau kita tinggal di Arab. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat berkunjung ke kediaman Kiai Haji Bakhtiar Nasir di kota Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, sama beliau disuguhkan nasi kebuli 5 nampan, salah satunya adalah kepala kambing. Ya, Masya Allah. Ya, yang hadir kurang lebih ada 10 orang. Ya, Masya Allah, dari sekian nampan yang ada, yang kita pilih itu kepala kambing. Ya, ini makanan yang memang lezat, apalagi kalau lawannya nasi kebuli. Ya, insya Allah mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah tambahkan, amin ya rabbal alamin. Ibarat Allah, kalau kita mendapatkan satu makanan yang lezat yang dihadiahkan oleh saudara kita seiman, biasanya apa yang kita lakukan? Biasanya kita makan selahap-lahapnya, sekenyang-kenyangnya, kan begitu Pak ya? Ya, karena makanan enak ini, jarang-jarang ini. Ya, dan begitulah ya tentunya yang kami lakukan. Ibarat Allah, yang ingin kita ceritakan dari hadis ini, ternyata dahsyatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW saat mereka mendapatkan hidangan makanan lezat dari saudaranya seiman. Dia tahu ini makanan enak, itu makanan enggak berkenan dimakan kecuali itu makanan dikasih lagi buat saudaranya seiman. Ya, akhirnya itu makanan yang udah dikasih dikirim ke tetangganya agar tetangganya saudara seiman bisa juga merasakan makanan yang lezat. Dia tidak ingin kelezatan makanan itu hanya dinikmati sendiri. Luar biasa sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, ternyata hadisnya belum berakhir. Hadisnya diriwayatkan dalam hadis itu, pada saat tetangga yang mendapatkan itu makanan yang lezat, dia pun tidak ingin makanannya dinikmati sendiri. Akhirnya itu makanan dikasih orang lagi agar saudaranya seiman, orang lain itu bisa merasakan makanan yang lezat, makanan kepala kambing. Ibarat Allah, dalam hadis riwayat itu disebutkan akhirnya itu kepala kambing pindah rumah dari satu rumah ke rumah yang lain, ke rumah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan dalam satu riwayat sampai pindah 7 rumah itu kepala kambing muter-muter. Akhirnya balik lagi ke orang yang pertama ngasih, menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya ukhuwah Islamiyah yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya pasca hijrah. Dan begitulah kehidupan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan bisa demikian, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tentu di antara kita mungkin ada sebagian yang pernah mendengar cerita saat ada seorang sahabat yang kedatangan tamu, lalu kemudian dia menginginkan untuk menjamu tamu yang datang dengan penjamuan sebaik-baiknya. Sebab salah satu karakter orang yang beriman itu bukan hanya dilihat dari seberapa rajin dia sholatnya, bukan hanya dilihat dari seberapa banyak dia baca Quran, tapi juga bisa dilihat dari seberapa hormatnya dia menghormati tamunya.
Sebab baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Kalau kalian memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamu kalian. Maka menjadi orang beriman, penghormatan yang kita berikan kepada tamu ini merupakan sesuatu ekspresi yang menunjukkan kadar tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah Allah, penghormatan yang diberikan kepada tamu itu terkadang memang tidak terkait dengan harta. Ibadah Allah, mungkin ada sebagian dari kita, dan ini pengalaman pribadi, saya pernah bertamu ke rumah orang kaya. Ya, rumahnya gede, Masya Allah, luas. Ya, ke kamar mandinya ya harus jalan beberapa menit saking gedenya. Ya, ibarat Allah. Tapi saat bertamu, Masya Allah, cuman disuguhkan teh tanpa gula. Ya, pernah nggak Pak begitu Pak? Kita bertamu yang dikasih cuma teh tanpa gula. Ya, dalam hati, ya Allah, ini tahu gini saya dari rumah bawa gula sendiri begitu ya. Ya ibadah Allah. Tapi di satu saat lain saya pernah bertamu ke rumah seseorang yang dia bukan orang kaya, tapi Masya Allah penghormatan yang dia berikan luar biasa. Sampai-sampai dia pesan makanan, ya orang jualan yang ada di samping rumahnya itu daftar menunya dibawa ke rumahnya untuk kita pilih yang mana yang pengen kita suka, untuk menunjukkan bahwa penghormatan tamu ini bagian dari apa yang diperintahkan dalam ajaran agama. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, ceritanya kita lanjutkan. Saat itu sahabat kedatangan tamu, dia tanya sama istrinya, "Wahai istriku, ini ada tamu, saudara kita seiman. Adakah sesuatu yang bisa kita suguhkan buat tamu kita ini?" Ibarat Allah, apa jawaban dari istrinya? Ternyata istrinya menjawab, "Wahai suamiku, kita nggak punya apa-apa. Ini kan lagi tanggung bulan. Ya, engkau juga belum kasih duit belanja. Ada makanan, tapi itu makanan cuman satu jatah buat anak kita ntar malam makan." Ibarat Allah, apa yang dilakukan oleh sahabat tadi? Sahabat tadi perintahkan kepada istrinya, "Kalau gitu jatah makanan anakmu nanti malam serahkan ke tamu yang hari ini datang. Entar urusan anakmu makan malam, ajak aja main yang biar capek dia, biar cepet tidur, sehingga malamnya akan berlalu, sehingga dia tidak makan malam itu untuk dalam rangka menghormati tamu yang datang." Ibarat Allah, singkat cerita, makanlah tamu itu bersama tuan rumah. Ya, ini karena makanannya cuma satu, akhirnya tuan rumah ya pura-pura makan, lampu dimatiin. Ya kata tuan rumah, "Enak apa enggak lauknya ini?" Ya, enak kata tamunya, karena tamunya betul-betul makan, tapi tuan rumahnya tidak makan karena jatah makanannya cuma satu. Singkat cerita, habislah makanan itu, bermalamlah di rumah sahabat tadi, dan subuh mereka sholat berjamaah di masjid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, setelah salat subuh, tiba-tiba Rasulullah menghampiri tuan rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum. Rasulullah kemudian menyampaikan salam. "Wahai para sahabatku, Allah kirim salam. A'jabaka rabbuka." Allah Tuhan kita takjub kepada hamba yang tadi malam pura-pura makan, matiin lampu demi untuk mengenyangkan tamunya yang datang. Ibadah Allah, Rasulullah kasih tahu, hari ini kata Rasulullah, tadi malam Jibril datang kepada saya membawakan wahyu, bunyi ayatnya, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim", sampai dengan ayat, "Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah", yang menunjukkan begitulah pribadi orang-orang yang beriman, sampai-sampai apa yang dia butuhkan sekalipun, kalau memang ada saudaranya seiman yang lebih membutuhkan, dia lebih untuk ithar, memberikan yang terbaik buat saudaranya seiman. Dan begitulah yang dicontohkan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibarat Allah, yang kita ceritakan ini bukan fiktif, bukan cerita karang-karangan. Itu merupakan asbabun nuzul, ayat yang barusan kita baca, yang kalaulah mau kita teliti lebih dalam, termuat kisahnya di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim yang disusun oleh Ibnu Katsir, yang merupakan salah satu referensi utama dalam kitab-kitab tafsir. Dan begitulah yang dicontohkan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa enggak ini, Pak? Masih ada waktunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada kisah yang lain saat terjadi perang Yarmuk. Ya, ini perang Yarmuk, banyak para sahabat yang berjihad terluka. Ya, salah satunya adalah 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini ingin kita ceritakan. Ya, ada sahabat namanya Al-Harith, ada sahabat namanya Ikrimah anaknya Abu Jahal, ya, yang kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, yang kemudian di masa-masa yang akan datang beliau merupakan salah satu ahli dari ahli-ahli tafsir. Ya, jadi kalau kita baca kitab tafsir, banyak riwayat yang disampaikan oleh Ikrimah yang merupakan anaknya Abu Jahal. Ya, makanya kalau kita punya anak rada bandel-bandel sedikit, ya nggak apa-apa. Ya, jangankan anak kita, anaknya Abu Jahal saja masih dapat hidayah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya selaku orang tua silakan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, termasuk sahabat Suhail. Suhail ini anaknya Hisham, sama orang kafir yang dulu sangat membenci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian anaknya ini beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, bahkan ikut berjihad dalam perang Yarmuk. Ibarat Allah. Ya, jadi satu saat, pada saat Suhail terluka dalam peperangan, dia pengen minta air. Ya, air kalau di Arab barang langka karena padang pasir. Ya, makanya di Arab itu air itu sama harga bensin, lebih mahal harga air. Ya, ya, kemarin saya update saat bis ngisi di pom bensin, saya tanya berapa harga minyak seliter. Ya, harga minyak seliter itu hanya 0,1 real. Tapi harga air itu ada 1 sampai 2 real, lebih mahal dari harga bensin. Karena padang pasir tandus, ya, tidak ada sumber-sumber air. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat Suhail ini kehausan, dia butuh air. Ya, karena kalau tidak dehidrasi. Ya, akhirnya dihantarkanlah air itu oleh tim medis. Saat dia pengen minum, ibarat Allah, ternyata dia melihat ya, sahabatnya Ikrimah itu sedang kehausan. Akhirnya itu air dikasih Ikrimah, nggak jadi dia minum. Ibarat Allah, saat Ikrimah sudah dapat air itu pengen dia minum, ternyata dia lihat Al-Haris, sahabat Nabi, juga lagi kehausan. Akhirnya dia minta air itu disampaikan kepada Al-Haris yang sedang kehausan dengan luka-lukanya. Ibarat Allah, singkat cerita, akhirnya itu air sampai ke Haris. Belum sempat Haris minum, Haris kepengen air itu biar balik lagi kepada sahabat yang pertama kali memberikan air. Ya, akhirnya ternyata sebelum air itu sampai kepada mereka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka sudah wafat, meninggal dunia. Semua 3 orang sahabat tadi
baik Al-Haris, baik Suhail, baik Ikrimah yang sebenarnya membutuhkan air untuk menyelamatkan hidupnya, ternyata mereka wafat meninggal dunia untuk dalam rangka ihsar, memberikan pertolongan buat saudara seiman. Dan begitulah yang dicontohkan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratullah, lagi-lagi kisah yang kita sampaikan bukan cerita fiktif karang-karangan. Itu bisa kita baca kisahnya di dalam kitab At-Tabaqat yang disusun oleh Ibnu Sa'ad, dan bisa juga kita baca di dalam kitab At-Tamhid yang disusun oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala tentang kisah masa lalu yang pernah terjadi di Madinah Al-Munawwarah, tentang persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang disemai oleh kaum muslimin di sana, yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, sebab yang namanya ukhuwah Islamiyah itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ya, Imam Syahid Hasan Al-Banna pernah menyatakan dalam kitab Majmu'atul Rasail, ya, awalul quwwah quwwatul wahdah, kekuatan persatuan dan kesatuan itu adalah modal dasar kekuatan kaum muslimin. Wala wahdata bighairi hubbin, tidak mungkin kita bersatu, tidak mungkin kita berpadu kecuali ada rasa cinta di antara kita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, cinta itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi martabatul ithar, a'laha, ithar itu tingkat level yang paling tinggi, seperti kisah-kisah yang barusan kita sebutkan. Wa adnaha, yang paling rendah levelnya adalah salamatus sadr, pada saat hati kita lapang dari apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh saudara kita seiman, saling memaafkan, toleransi, dan begitulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin menceritakan satu kisah lagi terkait dengan kecintaan para sahabat di antara satu sama lainnya terkait dengan ukhuwah Islamiyah ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya. Rasulullah kemudian mengucapkan, yatla'u alaikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan ada pria yang akan masuk ke masjid yang insya Allah dia merupakan salah satu penduduk ahli surga. Ya, ini sabda baginda Nabi. Ya, ini para sahabat dengar begitu, masing-masing pada ngeliatin pintu. Ini siapa ini yang masuk ke masjid yang insya Allah nanti akan menjadi penduduk ahli surga. Tidak lama Rasulullah bersabda demikian, tiba-tiba ada seorang laki-laki, tampilan fisiknya berjenggot, wajahnya basah dengan air wudhu, masuk masjid sambil nenteng sendal. Ya, maka sahabat tentu serta merta menunjuk itu orang. Oh, berarti ini orang yang Rasulullah sabdakan yang nanti insya Allah menjadi penduduk ahli surga. Singkat cerita, keesok harinya Rasulullah pun bersabda dengan sabda yang sama. Ya, kata Rasulullah, yatla'u alaikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan masuk orang yang nanti di akhirat dia akan menjadi penduduk ahli surga. Ya, ditungguin orangnya, masuk itu orang. Ternyata yang masuk orang yang kemarin masuk, pria jenggotan, basah mukanya dengan air wudhu, masuk masjid sambil nenteng sendal. Ya, jamaah sekalian, ya mungkin bertanya-tanya, ngapain masuk masjid sambil nenteng sendal? Ya, karena di Arab itu ini padang pasir, tandus, panas. Ya, jadi kalau sendal kita itu ditaruh di luar, ya nanti
kalau sholatnya di tengah terik matahari, itu sendal nggak bisa kepake pulang sholatnya. Ya, karena dia akan memuai, dia akan panas. Makanya banyak di beberapa tempat-tempat di Saudi Arabia maupun tempat Arab lainnya, masjid itu ada tempat naruh khusus buat naruh sendal. Adanya di dalam masjid. Ya, bukan di luar masjid. Ya, ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama. Ya, tentunya kalau di kita kan sendal di luar. Ya, karena memang cuacanya tidak ekstrim. Dan begitulah ya kita bisa memahami dan memaklumi kenapa sahabat tadi masuk ke dalam masjid sambil nenteng-nenteng sendal. Ya, para jemaah sekalian, singkat cerita, di hari ketiga Rasulullah bersabda dengan sabda yang sama. Ya, kata Rasulullah, "Yatlau alaikum rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan ada pria yang masuk masjid, dia nanti akan menjadi penduduk ahli surga. Ya, ternyata ibadah Allah yang datang, yang masuk orang yang kemarin masuk, yang jenggotan, rongkaknya basah sambil nenteng-nenteng sendal. Ya, jemaah sekalian, ya makanya kalau ada jemaah kita yang jenggotan, ya silakan masuk masjid nenteng sendal. Mudah-mudahan termasuk orang yang Rasulullah bilang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu Allah, ada seorang sahabat yang penasaran. Ya, namanya Abdullah bin Amr bin As. Siapa namanya, Pak? Abdullah, anaknya Pak Amr, cucunya Pak As. Ya, ini sahabat yang merupakan salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Selain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tentunya istri baginda Nabi Muhammad yang mulia, selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik. Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, apaan ini orang kelebihannya? Kok bisa-bisanya ya Rasulullah bersabda yang nanti dia akan menjadi penduduk ahli surga padahal orangnya masih hidup. Akhirnya dia penasaran. Ya, dia penasaran, dia ikutin itu orang saat pulang ke rumah, diintilin. Ya, setelah nyampe di rumahnya, dia bertamu dan dia minta izin untuk bisa menginap di rumah sahabat tersebut. Ya, minta izin nginep, diizinkan dan dia menginap. Buat apa Abdullah bin Amr bin As ini nginep? Ternyata dia penasaran, kira-kira ibadah apa yang dilakukan ini orang, ya, apa rahasianya, apa amalannya, sampai-sampai 3 kali Rasulullah bilang nanti akan ada pria yang akan menjadi penduduk ahli surga, yang datang dia lagi. Abdullah bin Umar pengen kalau dia tahu rahasianya, dia akan melakukan hal yang sama agar juga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, singkat cerita, dipantengin itu rumahnya, ditunggu waktu sholatnya cuman berjamaah ke masjid, habis itu pulang lagi. Di rumahnya nggak ngapa-ngapain, ya sholat duha lewat, sholat tahajud apalagi, ya ibadahnya biasa-biasa saja. Ya, Abdullah bin Amr bin As makin penasaran, kok nggak ada ibadah yang istimewa? Ya, kata Abdullah dalam hatinya, oh mungkin baru hari pertama, mungkin dia lagi istirahat, mungkin besok-besok dia akan mendawamkan amal ibadah yang biasa dia lakukan. Ya Allah, dipantengin di hari kedua, ternyata ibadahnya masih sama seperti ibadah di hari sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Sholat duhanya lewat, sholat tahajudnya apalagi. Ibadah, Abdullah bin Umar bin As ini semakin penasaran, sampai dia nginep tambah sampai 3 hari. Di hari ketiga ternyata dia tidak mendapatkan ibadah yang istimewa menurutnya. Sampai dalam hatinya, kuntu an ahtakir amalahu, kitu, ya aku hampir-hampir meremehkan amal ibadah orang tersebut.
Ya kalau bahasa kita ya ibadah begini mah ama gua masih mendingan gua. Ya ibadah begini mah enggak ada apa-apanya, sehingga dia terus terang kepada sahibul bait, wahai sahibul bait, ana enggak ada kepentingan nginep di rumahmu sebenarnya. Ana sendiri punya rumah. Ngapain ana nginep berhari-hari di rumahmu? Kecuali ada satu kepentingan, aku ingin melihat secara kasat mata apa amal ibadah yang kau dawamkan dalam setiap hari, sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatlau alaikum rajulun min ahli jannah, akan ada pria yang nanti akan menjadi penduduk ahli surga, yang muncul engkau lagi. Rasulullah sampai bersabda sebanyak 3 kali, yang muncul engkau lagi. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menyatakan, apa sekiranya rahasia yang mungkin aku belum ketahui? Ibadallah, jawaban sahabat tersebut, beliau menyatakan, ibadahku apa yang engkau saksikan, tidak ada yang istimewa. Ghairu anni, hanya saja ada satu yang engkau mungkin tidak ketahui wahai sahabatku. Ghairu anni la ajidu fi nafsi ghillan wala hasadan li ahadil muslimin. Hanya saja di dalam hatiku ini tidak ada sifat hasad, tidak ada rasa dengki bersama kaum muslimin, kecuali setiap tidurku aku sudah memaafkan saudaraku seiman, karena mereka adalah saudaraku seiman yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, mendengar jawaban itu, Abdullah bin Amr bin As menyatakan, wa dzalikal ladzi la nuti. Kalau begitu, ini yang belum aku mampu. Kalau begitu, ini rahasianya, sehingga engkau termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka ibadallah, saudaraku seiman, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan hikmah yang terkandung di dalam momentum persaudaraan yang disemai oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap saudara seiman ini bisa menjadi sesuatu yang bisa terlihat secara kasat di dalam kehidupan kita sesama warga kaum muslimin jamaah Masjid Al-Furqan, agar kelak nanti kita bisa masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, waktu menunjukkan pukul 6 tepat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,